Halo sahabat milenial, apakah kalian tahu dinamisasi propulsi industri memberikan perubahan krusial terhadap sistematisasi tatanan di berbagai sektor kehidupan secara signifikan melalui peningkatan terhadap penggunaan teknologi informasi di berbagai bidang, tidak terkecuali pada sektor pendidikan. Nah, perubahan sektor pendidikan memberikan tuntutan terhadap pemanfaatan berbagai tingkatan intelektual yang menghendaki terhadap tingkat penggunaan teknologi yang diimplikasikan melalui inovasi di bidang pelayanan pendidikan yang tumbuh menjadi sektor yang produktif dan juga kreatif. Nah, revolusi global yang terjadi pada sektor pendidikan ini menjadi isu strategis yang menuntut pelaksanaan pelayanan pendidikan perlu untuk dikemas secara kreatif sebagai perwujudan realisasi supervisi dunia dalam menjalankan misi pembangunan berkelanjutan atau kita kenal dengan Sustainable Development Goals melalui pemerintahan dan pengembangan kualitas pendidikan secara komprehensif. Nah, namun apabila berbicara mengenai pendidikan, kita tidak terbatas hanya pada pembelajaran saja, akan tetapi pendidikan pun harus bisa memberikan layanan psikologis yang inspiratif dan mampu memberdayakan potensi di peserta didik. Nah, hal ini pun mengindikasikan bahwa sarana bimbingan psikologis melalui pelayanan konseling sangatlah penting dalam upaya pelaksanaan pendidikan itu sendiri. Nah, akan tetapi data menyatakan sekitar 62% anak masih mencari informasi mengenai kesehatan mentalnya di internet. Nah, dengan demikian, internet masih menjadi pilihan bagi setiap anak dalam menerima layanan konsultasi pendidikan. Nah, sehingga ini pun mengindikasikan peran konseling di sekolah itu masih belum mampu memberikan wadah pemenuhan kebutuhan tersebut. Nah, maka pengembangan inovasi pelayanan konseling berbasis internet mampu menjadi jawaban dalam menyolusikan permasalahan tersebut. Nah, program konseling education chatbot based menjadi jawaban yang efektif dalam menyolusikan permasalahan tersebut. Nah, ide ini mampu menjadi solusi yang efektif sebagai pengembangan penyediaan layanan konsultasi yang mampu diakses secara inklusif oleh siswa serta orang tua. Nah, terbatasnya kesempatan orang tua dalam memantau perkembangan psikologis anak, pelaksanaan pendidikan pun mampu ditangani secara efisien. Anak maupun orang tua bisa melakukan proses konseling dengan pihak sekolah tanpa adanya batasan ruang psikolog. Hal ini pun memberikan efisiensi bagi siswa dan orang tua sehingga mampu memberikan ruang privasi yang luas dalam pemenuhan kebutuhan konseling pendidikan secara koherent. Nah, hal ini pun tentunya menjadikan proses pemenuhan kebutuhan konseling pendidikan pada anak mampu diberikan secara tepat sesuai dengan masalah yang hendak disolusikan, sehingga tentunya pemenuhan kebutuhan pelayanan konseling pada anak pun mampu diberikan secara efektif dan juga efisien. Nah, ide ini pun secara teknis dikembangkan secara strategis yaitu dengan memperkenalkan fitur chatbot melalui media sosial sebagai langkah awal atau langkah pertama pengenalan layanan pengembangan konseling pendidikan kepada berbagai mitra sekolah dan juga guru. Nah, lalu selanjutnya, mitra sekolah maupun guru mendaftarkan diri sesuai dengan sekolah masing-masing. Lalu mitra sekolah pun mensosialisasikan penggunaan fitur tersebut kepada siswa, guru, dan juga orang tua. Nah, dengan demikian, ketika siswa dan juga orang tua membutuhkan layanan konseling, maka dapat menggunakan fitur chatbot tersebut dengan mengirimkan pesan mengenai layanan yang hendak dikonsultasikan. Sehingga sekolah akan lebih mudah memberikan fasilitas konsultasi pendidikan peserta didik dan orang tua tanpa adanya hambatan yang dapat memperlambat proses konseling. Sehingga ide konseling education chatbot based mampu menjadi jawaban dalam menyolusikan berbagai keresahan pendidikan dalam merealisasikan misi pembangunan berkelanjutan atau kita kenal sebagai Sustainable Development Goals melalui pemenuhan dan